sama gue lagi, Lucky di Abrala Kabra. Hai Scorp, gimana kabarnya di bulan Maret ini? Ya kan, kita lihat aja langsung ya bacaan kalian. Apa sih yang terjadi pada Scorpio di bulan Maret? Seperti biasa ini general reading, jadi jangan paksain untuk sesuai, ambil aja yang sesuai. Oke, cross watcher boleh nonton, ya kan? Energi kita suka ketukar, tapi jangan lupa ya untuk nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising sign kalian. Ya, ini khususnya untuk Scorpio rising sign. Oke, kita lihat. Scorpio di bulan Maret 2024. Ada apa sih? Scorpio. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Maret? Eight of Cups. Under the deck, Le Pape. High Priestess. Alam bawah sadar kalian dengan energinya High Priestess, ini energinya Pisces, ya. Bisa juga Cancer, bisa juga Scorpio. By the way, kalian secara alam bawah sadar itu tidak mau berpihak. Kalian cuman ingin mencermati, menjadi saksi dengan apapun itu yang terjadi di sekitar kalian, ya, alam bawah sadar kalian itu sendiri. Kalian hanya mencermati, mengawasi, menjadi saksi, ya. Buat Scorpio, ini bisa jadi tentang bagaimana kalian berekspresi. Kalian hanya diam, ya, silence. Mungkin juga untuk beberapa dari kalian lagi tidak berbicara dengan anak mungkin, ya, dengan anak atau dengan pacarnya mungkin, ya, lagi diem-dieman. Anyway, yang terjadi saat ini adalah Eight of Cups, ya kan? Eight of Cups ini energi siapa? Pisces lagi. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Pisces, ya kan? Kalian akan meninggalkan apapun itu yang memang secara emosional tidak memenuhi kebutuhan. Secara emosional itu tidak memuaskan, kalian akan tinggalkan. Untuk ini lagi-lagi ini general reading ya. Untuk beberapa dari kalian ini mungkin adalah sisi kreativitas kalian, ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, sisi artistik kalian, ya. Umpamanya biasanya kalian biasanya nulis, sekarang kalian milih untuk melukis, ya kan? Bisa jadi. Atau ini juga beberapa dari kalian yang tentang bagaimana kalian having fun. Kalau kalian biasanya minum-minum, ternyata is not, you just realize that it's not good for you anymore. It's not even fun anymore. Itu nggak lagi menyenangkan buat kalian, jadi kalian berhenti minum, ya kan? Atau biasanya kalian doyan shopping, tiba-tiba nggak jadi shopping, udah males udah nggak asik, kurang lebih gitu, ya kan? Challenge ya, the King of Cups.
Ini judulnya tetap Pisces lagi, Pisces lagi. Kita emang seasonnya Pisces sih, ya, ya kan, ya kan. Nah, challenge-nya adalah stabilitas emosional kalian. Jadi kalau selama ini kalian itu terpuaskan ya hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara, itu jelas karena stabilitas yang dipertanyakan, yang diragukan adalah stabilitas emosional kalian. Nah, challenge saya itu. Kalau kita mengejar atau melakukan sesuatu itu berdasarkan kepuasan sementara, ya, itu kan pelarian ya. Energi Pisces sih gitu sih, eskapisme. Ya. Berarti ada secara emosional kita nggak stabil kan gitu. Hmm. Pinginnya kesel, pinginnya meledak-ledak, pinginnya marah, pinginnya, nah, artinya secara emosional nggak stabil. Nah, fondasi, the wheel of fortune. Ini energi Jupiter. Hmm? Jupiter ada di Taurus, masih di Taurus, ya, sampai bulan Mei dia masih ada di Taurus. Jadi buat Scorpio ini di masalah relationship dan partnership ya, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri sehingga kalian bisa mendapatkan keberuntungan atau berkah yang melimpah bahkan secara spiritual. Oke. Ya, batasan-batasan itu dalam hal partnership atau relationship itu apa buat kalian? Bisa nggak kalian melampaui itu? Batasan-batasan itu yang membatasi diri kalian sendiri. Hmm. Entah itu komitmen kalian, entah itu kontrak, entah itu apa ideologi kalian atas partnership itu sendiri. Hmm. Karena bicara Jupiter ada di Taurus. Taurus itu selalu tentang komitmen, tentang tradisi, tentang nilai-nilai, tentang norma, ya. Apakah itu yang jadi batasan buat kalian? Nah, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu? Anyway, yang sudah berlalu atau yang sudah lewat, happiness. Kalian sudah cukup menerima apapun itu, nah, kurang lebih gitu. Dengan Ten of Cups, ya. Ini energi Pisces lagi. Ini kuat banget nih energi Piscesnya ya. Kebahagiaan atau kedamaian setelah kalian mampu menerima apapun itu. Ya, termasuk challenge, rintangan ya, rintangan, eh, hambatan itu kalian udah sanggup menerima. Termasuk yang sulit-sulit, ya, kalian udah sanggup menerima itu. Jadi ada kedamaian dan kebahagiaan yang benar-benar sifatnya apa adanya, bukan lagi hanya sekedar riang gembira, yang sifatnya superficial. Termasuk menerima kekurangan, ya, entah itu diri kita sendiri, entah itu orang lain. Untuk fokus, ya. Ini termasuk dalam kreativitas kalian ya, dalam mengekspresikan diri kalian sendiri. Kalau kita semua punya batasan-batasan kita sendiri. Kadang untuk bisa melampaui batasan-batasan itu adalah dengan menerima kelemahan kita sendiri, kan? Kekurangan kita sendiri. Fokus kalian adalah the judgment. The judgment. Ini energi kalian, Scorpio. Ini energi Pluto. Pluto ada di Aquarius. Nah, penilaian-penilaian kalian di rumah itu seperti apa? Penilaian kalian, judgement kalian ya terhadap tradisi-tradisi yang ada, ya kan? Rumah, keluarga, rumah tangga, properti. Ya. Ini kalian dapat kesempatan kedua dengan melakukan pendekatan yang berbeda dari yang biasanya. Umpamanya contoh ya, kalian ingin
pingin adanya perubahan di properti atau nggak di rumah gitu ya, perubahan di rumah. Nah, perubahan itu akan terjadi kalau mungkin dengan approach yang berbeda. Ya, kalian dapat kesempatan kedua. Atau kalian ingin jual rumah umpamanya. Ya. Rumah itu mungkin akan terjual kalau kalian menjualnya dengan cara berpikir yang berbeda, ya kan? Dengan approach yang berbeda. Contoh, atau kalian mau pindah rumah, ya kan? Mau pindah rumah. Penilaian kalian akan itu apa? Berdasarkan apa? Lalu near future yang akan datang, Page of Swords. Ini curiosity ya. Kalian mulai mempelajari hal-hal baru, ya, melakukan banyak riset, kekepoan kalian tinggi, dalam mempelajari hal-hal yang sesuatu yang baru. Ya, sifatnya page baru, masih kecil ya. Jadi kalian masih melakukan Scorpio lagi, jagonya riset dan analisis, ya kan? Analisanya kencang. Jadi kalian lagi di fase untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi risetnya gede-gedean. Ya. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Queen of Pentacles. Kalian sangat nurturing keluarga kalian, your dearest, artinya orang-orang yang kalian sayangi dan kalian cintai. Ini ada lagi yang Capricorn. Mindset kalian tuh sangat-sangat nurturing ya, buat orang-orang yang kalian care. Ya. Tapi kadang itu pun jadi batasan kalian sendiri di rumah ya. Termasuk nilai-nilai tradisi atau ya gue kan ibu, nggak mungkin dong gue nggak mikirin anak gue gitu ya. Contoh, kadang-kadang kepedulian kita itu sebagai ibu itu malah jadi batasan-batasan kita sendiri gitu. Nah, bisa nggak kita melewati apapun itu yang katanya pada umumnya itu malah jadi kadang-kadang jadi batasan limit kita sendiri kan. Oke. Berangkat dari mindset tapi ya, dari mindset. Karena Capricorn ada di rumah ketiga buat Scorpio. Mindset kalian, ideologi kalian ya, tentang yang bagaimana seharusnya, yang itu malah membuat kekhawatiran kalian makin runcing. Anyway, faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, the Fool, energi Aries. Ada yang ingin memulai sesuatu yang baru tanpa memperhitungkan resiko, yakin pada dirinya sendiri untuk memulai menempuh apapun itu, yang namanya ketidaktahuan dan kegelapan. Dan ini energi Aries. Buat Scorpio itu dalam keseharian kalian ya, itu sangat berdampak. Jadi kalian juga pingin mulai sesuatu yang baru dalam keseharian, kebiasaan-kebiasaan baru ya, dengan energinya ini. Karena kalian dapat dari eksternal kalian sendiri, yang sekitar kalian sendiri itu. Bikin kalian juga ke-trigger untuk memulai sesuatu yang baru, kebiasaan baru. Hope and fear. Kalian dapat Seven of Wands. Nih, ya kan, Scorpio itu fixed signs. Fixed signs itu apa sih? Fixed signs itu kalian sangat terdefinisi gitu. Dengan metode dalam membuat atau melakukan sesuatu itu pokoknya gini gitu. Sulit untuk bisa membuka diri atau membuka hati atau mendengarkan cara orang lain karena kalian sudah melalui riset ya, dan analisa, hipotesis dan segala macamnya gitu. Jadi kalian nggak mudah untuk terbuka dengan opini-opini. Jadi kalian entah itu khawatir, entah itu istilahnya hope and fear ya, kecemasan juga harapan kalian tuh kalian nggak mudah untuk terbuka lah ya. Jadi kalian selalu siap untuk nggak, pokoknya gue gini gitu, gue gini fix banget lah gitu.
Ini energinya, ini energinya Leo, agak-agak keras kepala lah ya gitu. Apa? Energi Leo buat Scorpio itu ada di, ya kalian punya kepercayaan diri lah ya. Eh, Scorpio, Scorpio. Ini masalah reputasi dan long term goal yang kalian ingin capai. Pokoknya gue mau capai ini gitu ya. Kalian punya, iya keras kepala, apa keras hati, banyak kalian yang tahu. Untuk mencapai apapun ya. Karena Scorpio itu strong will, punya punya apa namanya, keinginan atau kehendak yang sangat kuat. Nah, nggak gampang untuk digeser. Outcome ya, Two of Pentacles. Two of Pentacles. Ini apa sih? Karena lagi nimbang-nimbang. Ya. Mana yang lebih berharga, mana yang lebih punya nilai, mana yang mau dilakukan dulu, ya kan? Gue mau melakukan yang mana? Nah, ini energi Capricorn nih. Berangkat dari mindset ya, lagi-lagi buat Scorpio, mindset kalian itu tentang apa yang bernilai, apa yang berharga ya. Itu saran gue sih ngelihat, mengenal diri kita dulu sih. Kadang-kadang menilai sesuatu dari segala sesuatu yang sifatnya eksternal, kita lupa sama diri kita sendiri. Kalau diri kita lebih punya value daripada apapun itu pilihannya. Anyway, kita langsung aja ke ini ya, ke gue pakai apa ya? Wisdom of the Oracle. Enggak. Literary Witches Oracle card. Ups, ya. Berantakan deh. Literary Witches Oracle card. Satu kartu aja petunjuk dan saran buat Scorpio di bulan Maret 2024. Ini lagi-lagi general reading buat beberapa dari kalian ini belum terjadi, buat beberapa dari kalian ini mungkin akan terjadi, untuk beberapa lagi yang lain mungkin ya sedang terjadi. Petunjuk dan saran untuk Scorpio di bulan Maret 2024. Jadi kalau kalian mau ngubek-ngubek channel gue, mungkin kalian bisa lihat di apa namanya, episode tahun lalu ya kan, bulan Maret tahun lalu, bulan Maret tahun 2022. Mungkin signifikan. Anyway guys, kalau kalian lihat ini, gue punya tampilan yang agak baru ya kan, tanpa melihat muka gue lagi. Ya, kalian sekarang bisa lihat ada lakemis atau lakimis, terserah ya gimana kalian bacanya. Gue juga jual teh dan herbal. Di sini herbalnya nggak gue sajikan seperti jamu, tapi lebih kayak teh ya. Dan juga aksesoris, kalung, cincin, anting, liontin dari batu dan kristal. Jadi tokonya ada di Bali, tepatnya di Sanur. Kalian bisa Google aja di mananya persisnya. Kalau mau main-main dan kalau mau dibacain di warung juga bisa. Atau yang di luar Bali, kalian bisa cek-cek Tokped. Jangan ngarep banyak ya, masih baru buka soalnya. Jadi masih work in progress, jadi cekidot aja. Scorpio, petunjuk dan saran di bulan Maret 2024. Satu kartu aja please. Faith. Bisa nggak bacanya? Faith. Itu penulisnya. Ya. Jadi Aileen Chang. Anyway, faith. Ini masalah takdir. Masalah takdir, destiny, ya apapun itulah. Ya kan? Jadi memang kitanya belajar ya, kalian diminta untuk dengan lapang dada kali ya, lapang dada untuk menerima
memproses takdir itu sendiri, fate. Oke, segitu aja. Kalau memang resonate dan berguna, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dadah.